Hari ini kami kembali boleh mengawali hari kami dengan kami boleh datang menyembah, memuji Engkau Tuhan. Dan terlebih kami rindu Engkau terus mengurapi setiap kami dimanapun kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh membawa sembah kami, syukur kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beracaralah pagi hari ini atas setiap kami, hidup dan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara dimanapun kita boleh ada pagi hari ini, mari angkat suara kita mau sembah Tuhan. Mari bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Tak pernah berhenti kasih-Mu, selalu baru setiap pagi. Kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah berhenti ku mengucap syukur, menaikkan sembah bagi nama-Mu Tuhan. Inaya ramaya shande, kia dalamaya ralamu Yesus. Bapa, Engkau baik. Mari katakan pagi hari ini, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari dari awal bawa hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari saudara di rumah-rumah sendiri katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah.
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama serukan aku memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta. Mari saudara sendiri di rumah-rumah serukan aku memuji-Mu. Aku, mari angkat suaramu, tinggikan Dia pagi hari ini saudara. Kami menyembah-Mu. Amin. Ya Tuhan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Mari saudara, terus kita mau sembah Dia pagi hari ini. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan, sembah Dia, Allah yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang baik, Kau Bapa yang menyertai, kasih-Mu tak pernah berhenti, selalu baru kami rasakan Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu, bersyukur buat kasih-Mu. Ini adalah Maya Shandaralamo, ini adalah Maya Nanane. Yesus, Yesus, kiralah Maya Shandaralamo. Mari kita mau sembah Dia saudara pagi hari ini. Bawa hati kita di hadapan Tuhan, bersyukur, naikkan sembah. Shanaya adalah nanamo, ini adalah Maya Shande, ini adalah labara-labara-lamo. Shandaya labara-labara-labara-labara-labara-labara. Shandaya adalah labara-labara-labara. Bawa hati kami pagi hari ini Tuhan, membawa syukur kami. Ini adalah sebab bagimu segala pujian kami Tuhan, bagimu segala sembah kami Bapa. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Kami mau berkata Engkaulah segalanya Tuhan. Syana ya dalamo, ini ya nanane, syara la bara la bara la bara
Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Dan kita kembali berikan kemuliaan lebih lagi, saudara, katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kita mau sembah Dia, saudara, pagi hari ini. Kirabaya Shandaya Ralabara Labara 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 Labara. Mari terus bawa hatimu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami bawa sembah kami, Tuhan. Dan terus biarlah hati kami berkata, Engkaulah segalanya, Tuhan. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagi Tuhan. Kirabala bara labaya Shandara Labara 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 Labara. Engkaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari saudara sendiri katakan, segala puji. Mari angkat suaramu, terus tinggikan Dia pagi hari ini, saudara. Amin. Allah yang mulia, Engkau yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, kami berseru, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita berikan kemuliaan, pujian, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita naikkan doa. Kami bersepakat dalam doa pagi ini Tuhan mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kami terima di dalam Kristus Yesus. Kami adalah orang-orang yang paling disayang Tuhan. Kami adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman dalam Kristus. Mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kami terima di dalam Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan kami sepakat menaikkan doa-doa kami Tuhan. Berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kami ada di negara Indonesia, negara yang diberkati Tuhan. Bila damai sejahtera yang daripada Tuhan, shalom daripada Tuhan, melimpah memenuhi bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami ya Tuhan, bila semakin hari semakin bersinar terang Tuhan atas bangsa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Mari Tuhan, Kau yang akan pimpin mereka dalam mereka menjalankan tugas pemerintahan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Berkati semua jajaran pemerintah yang ada, semua kabinet menteri yang ada Tuhan, juga semua wakil rakyat Tuhan di MPR DPR, juga aparat keamanan TNI dan Polri Tuhan berkati mereka boleh menjalankan tugas dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan Yesus Kau pegang kendali supaya pemerintahan bangsa kami berjalan dengan baik semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bila di era Pentakosta ketiga ini Tuhan akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pintu-pintu penginjilan terbuka luas, dipermudah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga berita Injil kasih karunia Kristus disampaikan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan terlebih lagi Tuhan, generasi muda, generasi Yeremia akan bangkit Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan, mereka akan memuliakan Tuhan lewat hidupnya, menjadi berkat bagi banyak orang untuk memenangkan generasinya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau cinta bangsa kami, Engkau mencintai bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota tercinta Tuhan, kota Wonosobo, kota Paraan, dan kota Semarang. Terus mendoakan kota-kota di mana kami tinggal Tuhan, bila kota Wonosobo, Paraan, dan Semarang boleh dilawat Tuhan, terjadi kebangunan rohani, terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berkati Tuhan pemimpin kota kami Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjalankan pemerintahan di kota-kota ini Tuhan dengan baik. Mari Kau pegang kendali. Berkati kota-kota kami Tuhan dengan keamanan, dengan perekonomian bagus, dengan kesejahteraan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di kota-kota kami, bila mereka juga boleh bergandengan tangan bersama-sama, memberitakan kasih Tuhan kepada kota, terjadi transformasi, kebangunan rohani terjadi kota-kota Wonosobo, Paraan, dan Semarang. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di kota tempat tinggal kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, Ketua PPP GPI, Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua PPD Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan 2, Pendeta Yosua Kumanau, Ketua Perwil Semarang, Pendeta Fauzi Mangarana. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu rohani kami, Pendeta Suniko Nyoto Rajo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto, dan kami juga seragus berdoa untuk
Bapak Rohani dan Kepala Jemaat di kami Tuhan, Pendeta Timus Andi Cahyono dan keluarga. Berkati Tuhan bila setiap hamba-hambamu yang mereka sudah kau tetapkan mereka memimpin perjalanan iman kami, beri kesehatan, beri kekuatan daripada Tuhan. Engkau terus memperlengkapi hamba-hambamu dengan pengurapan dari Roh Kudus, mereka boleh menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Setiap misi dan visi dari hamba-hambamu Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dimanapun mereka boleh melayani, memberitakan Injil, ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga dari hamba-hambamu Tuhan, Kau juga memelihara dengan cara Tuhan yang ajaib, Kau mencukupkan segala kebutuhan, keperluan dari hamba-hambamu dengan cara Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapak, kami percaya semua yang baik daripada Tuhan melimpah bagi hamba-hambamu. Berkati juga umatmu, secara khusus di Hauki, Wonosobo, dan Semarang, bila kami semua bertumbuh semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk visi gereja kami yaitu HUG Center. Kami percaya Engkau sudah memberikan visi bagi gereja di Wonosobo. Kami percaya Tuhan juga akan mewujudkannya dengan cara Tuhan. Tuhan menyediakan segala sarana prasarananya, sumber dayanya Engkau sediakan. Dan pada waktunya Tuhan HUG Center akan berdiri di mana ada sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana olahraga yang menjadi tempat yang berpengaruh bagi kota Wonosobo, menjadi bagian transformasi kota Wonosobo, dan menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa. Dan banyak jiwa-jiwa boleh mendengar Injil di HUG Center, dan mereka boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa sepakat untuk tempat ibadah permanen di KPI HUG Semarang Tuhan. Percaya Engkau menyediakan tepat pada waktunya, semuanya yang disediakan dengan cara Tuhan yang terbaik, tempat yang terbaik bagi umatmu di Semarang. Mereka boleh beribadah dengan nyaman, dengan baik Tuhan. Dan tempat ibadah di Semarang menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa, menjadi tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Semarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur. Juga menaikkan doa-doa pokok, doa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Bapak Yahya akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati hamba-Mu, dan kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Ya, apakah suara saya terdengar jelas pagi ini? Bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya, pagi ini terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk sharing firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang mungkin hampir tiap hari kita kerjakan. Dan masuk dalam tema besar yang Bapak Gembala Rohani kita berikan buat kita, tahun penuaian, ya. Kita akan belajar bagaimana proses yang namanya orang itu menanam dan menuai, ya. Kita baca sama-sama dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7. Bisa dibantu PowerPoint-nya. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, tahun ini adalah tahun penuaian buat kita semua. Ya, tapi pada saat kita mau menuai, ada suatu proses yang kita sama-sama harus lalui. Mulai dari menanam, kemudian ada proses di situ, dan yang terakhir apa kita akan menuai. Ya, kalau firman Tuhan tadi dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ya, hampir semua petani mungkin saat ini memiliki lahan sendiri, atau mungkin ada sebagian yang menyewa. Ya, karena kurangnya lahan akhirnya apa? Menyewa lahan. Ya, pada saat dia mempunyai lahan, yang dia inginkan apa? Menantikan hasil yang berharga. Hasil tuainya apa? Kalau orang menanam padi,
Ya, benih padi ditanam, berarti dia menantikan hasilnya. Ya, beras buat kita semua. Kalau dia menanam pohon mangga, benih mangga, akhirnya apa? Dia merindukan hasil pohon mangga itu. Ya, kita pun sama. Tapi sesuatu yang harus kita benar-benar lalui adalah bagaimana kita melalui proses. Dikatakan di sana, yang bagian B, ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, saya beberapa waktu yang lalu di belakang kantor saya itu ada sawah yang cukup luas dan saya makan di sekitar situ. Saya sempat ngobrol sama orang yang nanam, Pak. Setiap tahun itu kan ada musim hujan, ada musim panas. Ya, kalau pas musim hujan mungkin kita bisa menanam, ya, menanam padi. Tapi nek pas musim panas gimana, Pak? Ya mau ndak mau saya ndak nanam padi, Mas. Harus nanam yang lain. Sesuatu tanaman yang tidak membutuhkan air terlalu banyak. Makanya ya saya jadi petani harus sabar. Ini juga yang firman Tuhan katakan sama kita semua. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, seorang petani rindu dan kita pun saya percaya kita semua rindu. Kita pengen punya hasil yang berharga dari apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, menghasilkan sesuatu yang berharga. Tapi syaratnya apa? Firman Tuhan katakan, ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kayak petani tadi yang saya sempat ngobrol, nek pas musim panas ya saya ndak nanam padi. Karena padi itulah salah satu tanaman yang membutuhkan banyak air. Mulai dari awal nanam sampai terakhir panen. Ya, harus nanam yang lain. Dan itu butuh kesabaran. Nunggu. Ya, kalau mungkin kita nanam padi, kurang lebih kita menunggu kurang lebih 4 bulan. Ya, lah untuk sabar, apa yang kita harus lakukan? Ya, kita baca yang pertama. Ya, 2 Timotius 2 ayat ke-6 saya bacakan di sana. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kalau mau sabar, yang pertama apa? Harus kerja keras. Pagi-pagi seorang petani sudah ke sawah. Karena apa? Sebisa mungkin pagi supaya tidak kepanasan. Yang namanya nanam padi itu nanamnya satu-satu. Satu benih ditanam, satu benih ditanam. Kalau kita bayangin ya, kita punya lahan misalnya 100 meter persegi, 10 kali 10. Ya, kalau mungkin dihitung antara satu tanaman dengan tanam yang lain itu kurang lebih 5 sampai 10 senti. Berarti kalau lebarnya 10, berarti ada kurang lebih hampir 1.000 lah ya, 1.000 kali kita menanam. Ya, karena apa? Satu-satu harus ditanam, tidak boleh satu gerombol langsung ditanam, nggak bisa. Yang namanya padi ya harus satu-satu. Harus bekerja keras. Ya, yang namanya orang yang bekerja keras itu salah satunya apa? Menghargai waktu. Ya, saya bersyukur pagi ini dan setiap minggu kita alami sama-sama jam 6 pagi kita udah morning call. Berarti kalau kita jam 6 pagi morning call, paling enggak setengah 6 kita sudah harus bangun, bersih-bersih, mandi, segala macam. Supaya apa? Kita enggak terlambat. Menghargai waktu. Ya. Karena waktu itu buat kita bisa cepat, bisa lama. Tergantung bagaimana kita menemukan diri memulai segala waktu yang kita punya. Ya kayak tahun ini aja lah. Mungkin waktu kemarin kita baru selesai Natal. Tiba-tiba udah masuk Januari. Sekarang udah April, udah mau habis. Besok udah tanggal 30. Rasanya kok cepet banget. Saya belajar bahwa waktu yang kita miliki setiap hari itu harus kita punya sesuatu yang positif. Jangan sampai waktu yang kita miliki sudah terbatas, terbuang dengan percuma. Itu yang kita harus lakukan. Kerja keras. Dalam arti kata, kata sederhana adalah bagaimana kita menghargai waktu. Sehari 24 jam.
Ya, mungkin kita tidur antara 6 sampai 7 jam. Berarti masih ada waktu berapa? 24 dikurangi 7. Ya, masih ada waktu banyak. Mungkin kita bekerja mulai dari pagi sampai sore. Sore sampai malam kita bertemu dengan keluarga. Bagaimana kita menghargai waktu kita? Kalau misalnya kita kerja, kerja yang baik. Manfaatkan waktu yang ada untuk apa? Supaya pekerjaan kita menghasilkan. Saat hari Minggu kita melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita harus kerja keras. Kalau mungkin orang-orang sekarang seringkali kita ngomong extra effort, sepenuh hati. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau sabar, haruslah kita sebagai seorang yang bekerja keras. Hargai waktu yang kita miliki, jangan buang percuma waktu yang kita punya. Eman-eman, ya. Karena waktu waktu adanya hari depan. Yang kemarin kita tidak bisa ulangi lagi. Jangan sampai dalam bahasa Jawanya kita gelo. Karena apa? Kita punya waktu tapi tidak manfaatkan untuk apa-apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Yang kedua apa? Jangan cepat marah. Yang namanya orang sabar itu apa? Menahan diri. Ya, tidak mudah marah, mampu mengendalikan emosinya. Karena apa? Kalau kita tidak sabar, ya, jadi orang yang kemerungsung, biasanya hasilnya pasti tidak baik. Contoh nih, kita mau perjalanan ke suatu tempat. Udah kita hitung. Dari misalnya nih, saya kemarin pergi ke Solo karena ada meeting di Solo minggu lalu. Saya di Solo meetingnya jam 8 pagi. Berarti apa? Kalau lewat tol, berarti paling lambat saya jam 6 sudah harus berangkat. Karena apa? Semarang ke Solo butuh waktu 1 jam kalau lewat tol. Supaya apa? Jam 7 udah nyampe. Akhirnya apa? Saya tidak terlambat untuk meeting jam 8. Kalau misalnya nih, ternyata, waduh, saya kok bangunnya jam 6 pagi. Terus piye? Akhirnya apa? Kemusung. Belum naik di jalan ada apa-apa. Misalnya saya naik mobil, nyetir mobil, diselip orang, orang jalan tidak genah. Kadang apa kita emosi. Ya, ini yang kita perlukan. Jaga emosi kita. Jadilah orang sabar. Ya, supaya apa kita tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Yang namanya emosi, nah udah memuncak, 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 akhirnya apa? Arahnya bisa ke stroke. Karena apa? Tensi kita yang naik, aliran darah ke otak cepat, tapi otak tidak kuat. Akhirnya apa? Pembuluh darahnya pecah. Ayo kita belajar nih. Jadilah orang yang sabar. Bisa mengendalikan emosi. Yang namanya mengendalikan emosi itu apa? Jangkauannya bisa luas. Ya, kita dengan sesama kita bisa jaga. Oh, orang ini loh sabar, Paul. Dia apa-apa, oh ya udahlah. Jangan pernah kita tidak bisa nahan emosi. Supaya apa? Kayak petani tadi misalnya. Barusan menanam hari ini, kapan ya, kapan ya, kapan ya saya bisa menuai. Padahal masih 4 bulan. Ya harus sabar nih. Dan misalnya nih suatu saat ketemu, waduh, kok hujannya deras banget, anginnya kenceng banget. Siapa tahu padi saya ambruk kabeh kena angin. Roboh semua kena angin. Ayo belajar. Kendalikan diri, kendalikan emosi kita. Supaya kita apa? Jadi orang yang sabar. Firman Tuhan katakan, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Seolah-olah kita jadi orang yang tidak mau tahu. Egois kita timbul kalau kita tidak jadi orang yang sabar. Yang kedua, ayo belajar jangan cepat marah. Kendalikan emosi kita. Yang ketiga, Kolose 3, 3 ayat 13, ya saya bacakan di sana. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayo miliki hidup yang penuh kasih, seperti Tuhan mengasihi kita, seperti Tuhan mengampuni kita. Ya, minggu lalu kita sama-sama
menikmati berkat Tuhan lewat apa? Pengorbanan Tuhan di kayu salib, kebangkitan Tuhan. Ya, milikilah penuh kasih. Ya, yang namanya kasih tidak melihat siapapun orang di sekitar kita. Ya, minggu lalu setelah hari Minggu Paskah, Senin, kita sama-sama mendengar berita seorang paus pulang ke surga, dipanggil Tuhan. Saya baca apa namanya di sejarahnya paus, dia adalah seorang yang penuh kasih. Hatinya penuh kasih kalau melihat orang lain menderita. Tidak punya dendam terhadap orang lain. Bahkan kalau kita melihat dia dia tinggalnya aja sebenarnya punya apartemen, tapi dia tidak tinggal di situ. Dia milih tinggal di tempat di mana kalau apa namanya kalau pemimpin-pemimpin di negara-negara datang ke Vatikan tinggalnya di situ seperti kos-kosan. Ya, saya lihat di YouTube bagaimana tinggalnya Paus, tempatnya tidak seperti layaknya seorang pemimpin, tapi dia mau di situ, pengennya memang di situ. Bahkan saat dia meninggal, pemakamannya aja cuma hanya ditulisi Fransiskus, tidak mau ditulisi yang lain. Ya, seorang yang penuh kasih, jangan pernah menaruh dendam terhadap orang lain. Memang kadang kita sering disakiti. Ayo belajar, karena apa? Kita ingin jadi orang yang sabar. Penuh kasih sayang terhadap orang yang lain, terutama mereka yang menyakiti kita. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Kita butuh jadi orang yang sabar. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang kita harus lakukan supaya jadi orang yang sabar? Wahyu 2 ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau kita mau mengusahakan sesuatu, jangan pernah kita lelah. Jangan pernah kita merasa capek. Ya memang secara tubuh, secara fisik, ya kita manusia pasti ada waktunya kita istirahat. Orang yang kerja aja setiap tahun dikasih kesempatan sama perusahaan untuk cuti. Itu tujuannya untuk apa? Untuk rehat, untuk istirahat. Supaya apa? Tubuh kita ada waktunya untuk istirahat. Sehari aja kita kerja, malamnya kita harus tidur. Ya, saya ingat pesan dokter, Pak, Bapak ini kan sudah apa namanya pernah sakit jantung. Tidur itu harus utama. Karena apa? Kalau kita kurang tidur, tubuh kita pasti berontak. Ya, kayak saya yang saya alami kalau saya kurang tidurnya rata-rata kan harus 6 sampai 7 jam. Kalau kurang dari situ biasanya paginya tensinya rada naik. Karena apa? Kurang istirahat. Ya, kita pun ayo. Kalaupun kita harus tidak mengelola dalam berusaha, tapi tetap ayo berusaha. Supaya apa? Segala apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Ya, tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat ngiring Tuhan. Ya, kalaupun kadang capek, tapi ayo, tetap setia. Jangan lelah. Ya, ada lagu, jangan lelah di ladangnya Tuhan. Ya, sampai kapanpun tetap melayani Tuhan. Supaya apa? Kita jadi orang yang sabar. Ya, 4 hal yang kita pelajari pagi ini, ya, kalau kita mau sabar, yang pertama yang harus kita kerjakan apa? Harus kerja keras. Yang kedua, jangan cepat marah. Yang ketiga, harus miliki hati yang penuh kasih. Dan yang terakhir, tidak mengenal lelah. Karena apa? Kita ini adalah di ladang Tuhan. Kita ingin menuai sesuatu yang baik. Ingin menuai sesuatu yang indah. Kayak tadi, firman Tuhan katakan, hasil yang terbaik, hasil yang berharga dari tanah kita semua. Ya, kalau kita ambil contoh seorang yang sabar, ya, yang namanya Abraham. Dulu waktu masih bernama Abraham, umur 75 tahun, menerima janji Tuhan. Ya, Ibrani 6 ayat 15 katakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Umur 75 tahun menerima janji Tuhan. Kamu akan menjadi bapa segala bangsa.
Anakmu akan sedemikian besar seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ya, kalau misalnya orang mikir umur 75 tahun, kapan yo? Kapan ya saya terima janji Tuhan itu? Dan yang terjadi apa? Dia memiliki anak baru umur 100 tahun. Berarti apa? 100 dikurangi 75, 25 tahun. Baru menerima janji Tuhan. Nah, sekarang apa yang dia lakukan selama 25 tahun? Mungkin kalau kita tidak sabar, hitung janji Tuhan, tanggal ini, hari ini, sudah besok belum. Sudah besok belum. Udah tahun depan belum. Udah tahun depan lagi belum. Udah 5 tahun belum. Sampai 25 tahun baru diberikan. Ya, mungkin kalau misalnya nih, saya janji sama anak saya, nanti kalau kamu belajarnya bagus, tak kasih ini. Kalau kamu hasil ujiannya bagus, tak kasih ini. Anak saya tinggal ngitung nih. Loh, saya berarti bulan depan ujian. Nek bulan depan ujiannya bagus, lulus dengan nilai bagus, berarti papa mau ngasih ini. Sabar menunggu dan berusaha. Sama dengan Abraham. Mungkin kalau kita kayak jadi Abraham, mungkin waduh, selawe tahun loh, suwe banget. Ibaratnya kalau seorang anak udah siap nikah. Menunggunya segitu lama, tapi yang dilakukan Abraham apa? Menanti dengan sabar. Dan kesabaran Abraham berbuah, memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Butuh proses. Kayak petani, hari ini nanam, nggak bisa besok pagi langsung menuai. Apa yang kita tabur, ada waktunya kita menuai. Apa yang kita tanam, ada waktunya menghasilkan sesuatu yang berharga. Ayo pagi ini kita belajar sama-sama, miliki hati yang sabar. Menantikan tahun penuaian ini Tuhan genapi buat kita semua. Apa yang Tuhan janjikan buat kita tahun ini? Kerjakan semuanya dengan kesabaran hati kita. Dan kalau kita mau sabar, 4 hal tadi yang kita benar-benar harus lakukan. Kita harus jadi orang yang kerja keras, kita harus jadi orang yang tidak cepat marah, jaga emosi kita. Kita harus jadi orang yang penuh kasih, dan saat kita melakukan segala sesuatu, kerjakan semuanya dengan penuh semangat. Kerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Karena saat kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, sukacita ada dalam diri kita semua. Ya, sebagai yang terakhir, kita baca di dalam Galatia 6 ayat 7b, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Saat ini kita harus nabur apa? Apapun yang kita harus tabur. Entah itu mungkin harta kita, entah itu talenta kita, entah itu apa yang kita miliki. Yakin bahwa kalau kita nabur dengan sukacita dan menanti dengan sabar hasil tuaian, Firman Tuhan udah katakan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Kita akan menuai sesuatu yang baik kalau kita menabur yang baik. Tapi kalau kita menabur yang tidak baik, ya hasil yang kita tuai apa pasti hasil yang tidak baik. Perkataan positif yang kita tabur ke orang, kita juga akan nabur perkataan yang positif. Ya, yakin bahwa pagi ini kita belajar sama-sama. Butuh kesabaran untuk menantikan proses itu digenapi. Ya, seperti Abraham. Harus menunggu selama 25 tahun. Dan saat dia menunggu 25 tahun, Tuhan pun kasih ujian lagi. Anaknya mau dikorbankan. Tapi apa? Abraham taat. Dan akhirnya apa? Dia menuai. Makanya dia dikatakan adalah bapak orang percaya ya Abraham. Karena apa? Percaya, menunggu sekian lama, menunggu proses yang lama, dia tetap ada di dalam relnya Tuhan. Ada di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Itu ini saya mengucapkan Bapak. Ya, itu kan. Terima kasih Pak ya sharing firman pagi hari yang bicara kita bahwa itu kan
atau penilaian. Meskipun keadaan tidak mudah, kita harus berjuang. Kita ada masa-masa yang sukar, tetapi tahun itu berkata kita akan yang percayakan saudaraku. Dan untuk mulai satu proses isolasi ya, dan stres, dan untuk mulai ada proses yang harus kita lakukan. Itu seperti halnya petani. Kalau beberapa waktu saya pernah menyampaikan seperti petani sebelum dia harus menabur. Terus petani itu harus sabar. Tadi Pak Yaya bahas tentang sabar ya. Orang yang sabar itu tidak cepat marah atau langsung lalu kasih ya. Lalu kalau jika kami eh, menunggu dan tidak sabar, kenapa yang tadi berkali-kali menekankan tentang kata sabar ya. Perikop yang tadi kita baca, saudara, kata sabar itu atau akrotumia itu sampai 4 kali ya. Sabar, kata sabar itu ditulis sampai 4 kali. Kita apa coba lihat lagi gitu ya. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata sabar di situ artinya menghadapi cobaan. Sabar berarti tidak lepas marah, tidak putus asa, tidak patah hati. Ya. Oh, yang juga berarti dia tabah, tenang, tidak gesah, dan tidak terburu nafsu. Itu kan satu sikap seorang matang dewasa di hadapan Tuhan. seperti seperti Tuhan, Tuhan kita percaya, yang kita sembah juga di yang pandai sabar ya. Dan juga kita pun juga untuk kita juga perlu kesabaran dan kita percaya suatu. Oh iya iya, bentar ya, suaranya putus-putus katanya. Oh, saya terus di depan saya buka satu lagi pakai HP. Ya, Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, lebih jelas ya. Ya, kameranya pakai yang komputer, suaranya pakai yang dari HP ya. Suaranya terdengar ya. Ya, sekali lagi, jadi ada proses ketika petani itu menuai. Dia harus mulai dengan menabur, dan yang kedua tadi dia harus sabar. Sabar terhadap apa, saudaraku? Petani itu sabar ketika dia itu menunggu hasil taburannya sampai dia menuai. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, ya. Saya melihat anak saya, Otniel itu kan dia ternak kelinci hias.
ya, ya dia harus sabar karena kalau memelihara kelinci itu juga banyak tantangannya. Kalau lagi lahiran banyak, apalagi kalau yang jenis-jenis bagus ya udah seneng banget kan, udah jelas kehitung hasilnya berapa. Tetapi tidak serta-merta. Dia harus rawat itu tiap hari, bukan hanya dikasih makan, ngecek untuk kebersihannya, berapa waktu sekali kandang dibersihkan, dikasih apa sanitizer ya, belum lagi kalau ada kelinci-kelinci yang nakal, hari ini selangnya bocor, digigit, dibetulin, nanti malam bocor lagi. Ya, ada beberapa kelinci yang nakal gitu ya. Ya kalau di gereja ya adalah domba-dombanya Tuhan yang nakal juga kayak gitu kan. Yang nakal ini yang kadang bikin repot, saudaraku. Tetapi kan sekali lagi gembala juga harus sabar, ya. Lalu apalagi eh ngecek, wah kok dari sekian ini ada yang maaf mencret, kotorannya nggak normal, dicari tahu, diobatin, ya. Ada yang mulai gatal-gatal, disuntik. Kalau yang parah dikarantina, ya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi segala sesuatu harus ada perjuangan, saudara. Orang yang sabar itu juga orang yang berjuang. Hati saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya juga berdoa untuk seluruh jemaat supaya tidak ada yang putus asa, tidak ada yang menyerah. Waktu-waktu ini adalah masa yang sukar, saudaraku. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti tidak bisa. Kita bisa, kita akan mampu bersama dengan Tuhan, dan kita akan menuai. Ya, orang yang menabur pasti akan menuai. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7b tadi dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Tuhan itu nggak main-main juga, saudara. Kalau Tuhan berkata, engkau menabur dan akan menuai, maka saudara akan menuai. Ya, di khotbah saya bulan lalu, di awal bulan kemarin, saya juga katakan ada perintah yang Tuhan berikan untuk kita menabur. Kalau Tuhan katakan, bawalah persembahan itu, persepuluhan itu ke rumah Tuhan, dan ujilah aku, kata Tuhan. Tidakkah aku akan membukakan tingkap langit? Ingat ya, masih ada yang saya sampaikan, ada 3 berkat yang kita terima kalau kita mengembalikan milik Tuhan. Jadi kalau saya ajarkan itu bukan lagi pendetanya itu cari duit, bukan. Sekali lagi saya melayani bukan cari uang, saudaraku. Tapi saya melayani itu justru keluar uang, ya. Kalau kita lakukan bagian kita, perintah Tuhan untuk menabur, dalam hal ini persepuluhan, Maleakhi pasal yang ketiga, maka Tuhan berkata, Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Ya, bukan netes, tapi berkat itu deras. Dan Tuhan akan menghalau bagi saudara belalang pelahap dan belalang pencuri berkat Allah. Sayangnya ada orang yang nggak percaya, ya. Padahal Tuhan udah janji jelas, tinggal kita lakukan, taat, kita akan menerima. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Siapa di sini yang mau menuai? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Kita mau menuai yang baik. Amin, saudaraku. Bahkan kita mau menuai hasil yang terbaik. Karena itu taburlah yang terbaik. Jangan nggak nabur pengen nuai. Nggak bisa. Ya, lakukan saja. Saya pernah sampaikan bahwa definisi taat itu bukan masalah kita ngerti, baru kita lakukan. Tapi orang yang taat itu ngerti nggak ngerti, tapi aku percaya, aku melakukan, dan aku akan menerima janji Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa loh, sudah. Saya ngalami, ya, saya ngalami. Kemarin saya menguatkan teman sepelayanan
ketika gerejanya harus mengambil keputusan untuk mandiri ya, artinya dari pusat pelan-pelan dilepas dan berjuang sendiri, tidak lagi disupport, tidak lagi dikasih infus. Jemaat sekarang sekitar 150 orang dan saya bersaksi. Jangan takut, saya bilang. Karena 2003, sekitar 22 tahun yang lalu, saya juga mengalami hal yang sama. Bersyukur kalau engkau sekarang ada 150 jemaat. Tapi waktu itu ketika Bapak Rohani kita, Pak Ruby almarhum, berkata, Andi, mulai bulan depan, untuk kebutuhan kamu sekeluarga, dan untuk pelayanan, kamu belajar mengandalkan Tuhan ya. Waktu itu saya ingat di Wonosobo kehadiran jemaat itu rata-rata 20 orang. Paling banyak 25 orang. Dan, maafkan saya, lebih banyak orang-orang yang dalam tanda petik bermasalah daripada orang-orang yang benar, saudara. Dari sekian orang, hanya satu dua orang yang memberi. Tapi puji Tuhan, dari jemaat mula-mula itu juga ada beberapa yang bertahan dan bukan hanya bertahan tetapi bertumbuh dan dipakai Tuhan ya. Beberapa di antara mereka itu adalah Pak Hartanto Cilinda, lalu ada Kofu Wei, Nova ya sampai sekarang ya. Tapi yang saya mau saksikan waktu itu kondisinya demikian, saudara. Tetapi saya katakan saya melangkah, saya percaya kepada Tuhan dan saya yakin kalau saya melakukan firman, maka Tuhan pasti menolong. Puji Tuhan, sampai hari ini GBI House of Glory disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, taat, ngerti nggak ngerti, lakukan. Taat itu seperti itu. Kalau Anda banyak hitung-hitungan sama Tuhan, itu bukan taat itu. Ya, nanti dululah memberi, menabur gimana? Lawang untuk kebutuhan aja masih susah kok. Lah itu masih pakai pikiran kita. Ya, orang kalau bilang nggak cukup, maka aku nggak ngembalikan persepuluhan. Tapi dengar, dia tidak melakukan perintah Tuhan alias belum taat. Tapi andai kata Anda melakukan, meskipun masih kurang untuk beberapa waktu, ya, meskipun masih kurang, perhatikan ini, Anda masih kurang. Tetapi ketika engkau melakukan, engkau sudah taat sama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau orang yang taat, dia akan diberkati Tuhan. Saudara, tangkap ini. Kalau pesan ini datang berulang-ulang, mengingatkan kita, berarti ini adalah hal yang penting. Ya, Pak Niko juga kemarin mengingatkan kembali. Ayo, ingatkan jemaat, lakukan firman di tahun penuaian ini. Lakukan firman Tuhan, menabur, kembalikan milik Tuhan, maka kita juga akan menuai. Kalau diulang-ulang, berarti pesan yang penting, saudara. Ya, ini pesan yang penting. Meskipun eh, kita banyak mendengar di sosial media ada hamba Tuhan, orang yang mengaku hamba Tuhan, berkata, sudah waktunya sekarang itu bukan waktunya lagi kembalikan persepuluhan. Nggak perlu, nggak usah. Saudara dengar ya, maaf. Kalau memang orang ngomong gitu, memang dasarnya dia pelit, saudara. Dasarnya nggak mau ngasih. Kemarin saya sampaikan firman di Bandung dan saya katakan kepada jemaat, Anda mau dengar orang yang tidak taat, yang tidak melakukan, atau Anda mau mendengar dan melihat orang yang sudah taat, punya kesaksian, ngalami janji Tuhan. Pilih mana? Ya, mau dengar orang yang nggak ngelakukan karena pelit medit tadi, karena memang dasarnya nggak mau taat, atau mau dengar orang-orang yang sudah melakukan dan memiliki kesaksian. Dua keluarga yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang taat melakukan. Dan sampai hari ini mereka juga menikmati tuayan, menikmati janji Tuhan. Ya,
Tapi saya ingatkan, ayo saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya kan pernah sampaikan berbicara menabur itu perhatikan jenis benih yang ditabur dan perhatikan juga eh, tempat yang subur untuk menabur. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu bagi kita, itu artinya adalah tempat yang subur bagi kita menabur. Ya, lakukan itu ya saudaraku. Maaf, di masa pandemi kemarin kan banyak muncul itu investasi bodong. Anda masih ingat nggak? Uang segini nggak apa-apa, masukin aja. Nanti kamu dapat segini, 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 segini. Saudara, janji manis itu banyak loh orang yang kena jebak. Banyak loh yang kehilangan uang. Bukan hanya jutaan, tapi puluhan bahkan ratusan juta. Kenapa? Karena pikirannya, aku naruh uang segini nanti dapat berlipat kali ganda. Maaf, kadang orang itu bodoh, saudara. Sama manusia aja percaya, tapi sama Tuhan nggak percaya. Tapi kita yang hadir pagi hari ini, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, siapa yang percaya kepada Tuhan, lambaikan tangan saudara. Saya berdoa, Anda menabur, Anda menanam, dan Anda pasti menuai. Katakan amin. Anda pasti menuai. Satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami kembali menikmati hadirat Tuhan dalam morning call. Kami berdoa, menaikkan setiap doa kami dan percaya Tuhan mendengar dan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kami pikirkan, doakan. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik di studio HOG Wonosobo, yang di rumah-rumah juga Pak Yahya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan urapi dan pakai hidup mereka menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, dan jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak, kami menangkap firman-Mu hari ini, dan kami semua yang hadir mendengar firman. Kami berkata, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kami mau taat melakukan firman-Mu. Meskipun di masa yang sukar, kami percaya tahun ini kami akan menuai janji Tuhan. Kami akan menuai jiwa-jiwa. Kami juga akan menuai berkat secara materi. Bukan untuk diri kami, tapi supaya kami gerejamu dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karuniakan iman bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah kami mendengar, kami melakukan dengan setia. Jika yang sudah melakukan, Tuhan tolong tuntun terus melakukan dengan setia. Tapi jika ada yang belum melakukan, biarlah firman-Mu yang menolong kami, agar kami berani melangkah dan melakukan dengan setia. Tidak ada seorang pun yang tidak menerima janji Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu menerima janji-Mu Tuhan yang ajaib. Di tahun ini mereka juga akan menuai berlipat ganda. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa syafaat kami, berdoa, percaya untuk kesehatan, kesembuhan, dan kesempurnaan bagi Karla Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Julio, Tuhan juga yang menyempurnakan dan memberkati. Dia juga bertumbuh dengan baik, dengan normal, dengan maksimal, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Kami percaya terus berdoa untuk kesehatan Ibu Winarni, imun tubuh yang normal. Tuhan berikan dalam nama Yesus kesehatan bagi Ibu Winarsi. Kami bersyukur juga untuk pemulihan dari saudara kami Jojo Tuhan pasca operasi di kakinya. Tuhan juga menyempurnakan dan pulih dengan sempurna. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami, baik Oma, Ibo, untuk Pak Dani, untuk Tante Magda, untuk Om Darmawan, Bapak Ibu Harun, juga untuk Tante Sin di Semarang, kesehatan, umur yang panjang, hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, boleh menjadi milik mereka. Berkati saudara kami, Denny dan Lisa, kami pun percaya mereka sabar menghadapi segala tantangan, mereka melakukan firman, dan mereka pasti akan menuai janji Tuhan. Kami siap membuka hati dan mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati, angkat tangan saudara.
Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal, Tuhan Yesus Kristus tak persekutuan, yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan, bersama katakan, amin.